Okay. Recordingnya sudah berjalan. So this one everybody, matching information. Matching information. Jadi matching berarti mencocokkan information, informasi. Jadi pada jenis soal matching information di sini kita akan mencocokkan pernyataan dengan paragraf dalam teks bacaan. Nah, pernyataan-pernyataannya ini everyone bisa berupa reason atau alasan, bisa juga berupa description. Description dari suatu action, dari suatu benda, dari suatu dari tanaman, human, or so on. Lalu bisa juga in the form of summary atau ringkasan. Bisa juga definisi dari sesuatu. Bisa juga berupa fakta atau penjelasan. Nah, jadi ini adalah bagian information-nya everybody. Dan selanjutnya di sini jenis pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menguji kemampuan kita dalam memahami sebuah detail dan informasi spesifik dari teks yang diberikan. Untuk jumlah pertanyaan bentuk soal seperti ini macam-macam. Jadi ada yang hanya 3, ada juga yang berjumlah 7, tapi biasanya tidak lebih dari 7 soal. Tapi yang perlu kita ingat bahwa jawabannya ini, nah ini yang ditanyakan oleh rekan-rekan kemarin ya, jawaban dapat digunakan untuk lebih dari satu pernyataan. Gitu. Jadi satu heading teman-teman atau satu informasi itu bisa untuk lebih dari satu paragraf. Oke. Dan yang perlu diperhatikan juga soal seperti ini, jawabannya itu ditulis dalam bentuk huruf dari paragraf yang diminta. Jadi yang kita tulis adalah hurufnya A, B, C, D, or so on. Oke. Nah, di sini kita akan masuk langsung ke bagian exercise-nya, everybody. You can see here, exercise 5, latihan 5. Kita baca dulu untuk instruksi soalnya. Look at extracts A to H from different reading passage and match them to the type of information that best describes them. Jadi di sini ada A sampai H ya everyone. Jadi di sini ada potongan paragraf A sampai H dan di sini kita akan mematchkan potongan dari paragraf-paragraf ini dengan types of information yang ada di halaman 10. Oke, sekarang kita lihat di sini satu persatu. Kita baca dulu types of information-nya. Yang pertama adalah the finding of a study. The finding. Jadi menemukan sesuatu. Jadi study di sini maksudnya bukan pelajaran ya, everybody. Study di sini maksudnya sama seperti research gitu. Jadi kalau misalnya dalam dunia penelitian khususnya ya, jadi penelitian itu disebut sebagai study. Jadi study atau research. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada di sini yang kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, deskripsinya atau di tesisnya di situ yang ketika mengatakan penelitian ini, nah di situ bisa mengatakan this study, nah bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi study di sini maksudnya adalah seperti penelitian, the finding of a study. Lalu yang kedua adalah the method used in a research study. The method used berarti metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Lalu yang ketiga, the reaction to something. Reaction berarti reaksi terhadap sesuatu. Number 4, a description of a habitat. Description berarti deskripsi. A habitat berarti reverse-nya ke place to stay. Place to stay, tempat tinggal. And then number 5, the difference between current and past studies. Jadi perbedaan antara studi sekarang dan studi di masa lalu. Number 6, a description of something works. Deskripsi, penggambaran tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Number 7, the cause of something. Cause berarti penyebab. Penyebab of something, penyebab sesuatu.
And then number 8, the amount of time needed for something. The amount. Nah, amount ini artinya adalah jumlah, sama seperti number. Tapi kenapa sih amount? Teman-teman tahu apa perbedaan amount dan juga number? Jadi kita menggunakan number ketika bendanya itu bisa dihitung atau disebut countable noun. Dan kita menggunakan the amount ketika bendanya itu tidak bisa dihitung atau dalam bahasa Inggris uncountable noun. Contoh-contoh countable noun, benda yang bisa dihitung. The number of people, the number of students, the number of wild cat, misalnya seperti itu. Tapi kalau the amount of sugar, the amount of hair, the amount of sand. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung, tapi kita mau menyatakan kuantitinya, menyatakan jumlahnya, kita bisa menggunakan the amount. Sementara kalau dia bisa dihitung itu maksudnya 2 orang, 1000 orang, nah itu bisa dihitung ya everyone, jadi bisa dihitung satuan seperti itu, maka kita menggunakan the number. Walaupun jumlahnya jutaan, tapi kalau manusia kan bisa dihitung ya everybody, jadi tetap menggunakan the number. Oke? Jadi itu perbedaan antara the number and the amount, selingannya. Dan sekarang kita akan ke potongan passage-nya, everybody. Kita lihat bagian A di sini. Part A. Water is forced at pressure through a narrow pipe. The water hits the top of the water wheel, causing it to turn. Water is forced at pressure through a narrow pipe. Berarti di sini maksudnya air itu dipaksa ditekan pada pipa yang sempit. Lalu the water hits, air itu mengenai the top of the water wheel, mengenai bagian atas dari water wheel atau kincir angin, causing it to turn, yang menyebabkan dia akhirnya berputar. Nah, berarti bagian ini everybody cocoknya, match-nya dengan information in what number. Nah, di sini Kak Ditio sudah menjawab number 6. So how about the others? Untuk yang lain number 7. Number 7 bisa dilihat modulnya masing-masing everybody. Number 6, a description of something works. Lalu number 7, the cause of something, penyebab dari sesuatu. Nah, jadi kira-kira ini mendeskripsikan tentang proses terjadinya sesuatu atau penyebab terjadinya sesuatu. Lebihnya kemana nih teman-teman? Description. The process. Jadi tentang proses ya everybody. Jadi lebih ke proses. Proses dari air itu sampai akhirnya dia bisa menyebabkan perputaran. Nah, berarti untuk passage A, bagian A ini dia lebih sesuai dengan number 6. A description, deskripsi of something works, tentang bagaimana sesuatu bekerja. Oke, jadi ini A, ini number 6. Well, great job everyone. And now let's see passage B. The water is warm thanks to a natural hot spring beneath the riverbed. The water is warm. Airnya itu hangat. Thanks to a natural. Jadi thanks di sini maksudnya bukan berterima kasih ya everybody. Jadi thanks di sini maksudnya adalah berkat. Jadi the water is warm itu adalah akibat dari, adalah berkat dari, adalah sumbangsih dari. Nah, jadi seperti itu. The water is warm. Airnya hangat berkat a natural hot spring beneath the riverbed. Natural hot spring berarti mata air panas alami. Beneath, di bawah, the riverbed, dasar sungai. So, for B, number 7. Good, number 7.
Jadi number 7, the cause of something. Yep, jadi penyebab dari sesuatu. Jadi airnya itu hangat. Sebabnya adalah, nah jadi thanks ini maksudnya sebabnya adalah disebabkan oleh natural hot spring beneath the riverbed. So that's really nice, everyone. And now look at C. Our study look at the surrounding environment while previous researchers have concentrated on diet. So, see, our study look at surrounding environment. Jadi, memperhatikan lingkungan sekitar. While previous research peneliti. Researchers berarti peneliti. Sementara peneliti-peneliti sebelumnya have concentrated on diet. Berkonsentrasi atau fokusnya pada diet. Nah, kemarin kita sudah sama-sama membahas diet. Diet itu memiliki sinonim food management. Okay, so for C, number 5, teman-teman memilih number 5. The difference between current and past studies. Well done. Jadi perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian dulu. Good. Number 5. And how about D? We achieved this weighing the animals both before and after periods of exercise. We achieve. Kami mencapai this weighing. We achieve this. Kami mencapai hal ini by weighing the animals, dengan menimbang, dengan mempertimbangkan the animals, hewan-hewan, both before and after periods of exercise, baik sebelum atau sesudah masa pelatihan, masa latihan. So number 2, the method used in a research study. Good job. Benar sekali. The method, sebuah metode yang digunakan pada suatu penelitian. Metode apa yang digunakan? By weighing the animals both before and after periods of exercise. Atau ada kalau misalnya metode eksperimen ya teman-teman. Kalau misalnya di sebuah penelitian itu ada namanya penelitian eksperimen, menggunakan metode eksperimen. Biasanya dalam metode itu ada sebelum dan sesudah. Nah, jadi ini adalah metode yang digunakan. Oke, well done. Jadi D ini number 2. Oke, now part E. Bagian E, everybody. They live in dark, humid areas and so tend to be found in and around tropical rainforests. They live in dark. Mereka hidup di tempat yang gelap, humid areas, area lembah, and so tend to be found, dan cenderung to be found, ditemukan around tropical rainforest, di wilayah sekitaran hutan hujan tropis. Berarti number 4, let's see number 4, a description of habitat. That's good. Benar sekali. Jadi sebuah deskripsi tentang habitat. Habitat, tempat tinggal. Di mana tempat tinggalnya? Dark, humid areas, around tropical rainforests. Good job, everybody. Wah, good analysis nih, everyone. Sekarang kita ke passage F. A month later, we were able to test it again and the result showed a significant change in the temperature when the insulation was used. A month later, 1 minggu kemudian, we were able to test it again. Kita sudah bisa untuk memeriksanya lagi, untuk melakukan tes lagi, and the results showed, dan hasilnya menunjukkan a significant change, perubahan yang signifikan
in temperature, perubahan yang signifikan pada suhunya when the insulation was used. Ketika penyekatannya digunakan. Berarti number 1, the finding of study. Benar sekali, penemuan terhadap suatu penelitian. Apa penemuannya? The result showed. Hasilnya menunjukkan. Jadi ini dia penemuannya. Menunjukkan perubahan yang signifikan. So, good. Ini, yang E tadi nomor 4 ya. Ini nomor 1, jadi F itu number 1. Well, now part G, everybody. Kalau 8, kita lihat the amount of time. The amount of time. The amount of time ini berarti menyatakan jumlah waktu. Banyaknya waktu yang dibutuhkan for something. A month later. 1 bulan kemudian, kurang spesifik ya kalau misalnya menyatakan waktu yang dibutuhkan. Okay. And G, everyone, after 10 years, they gave up. The experiment had failed, and as a result, the public grew angry at the waste of public funds. After 10 years, setelah 10 tahun, they gave up. Mereka menyerah. The experiment had failed. Penelitiannya gagal, and as a result, dan sebagai hasilnya, the public grew angry. Publik menjadi marah at the waste of public funds, terhadap pemborosan dana publik. Berarti untuk part G, number 3, well done. Jadi the reaction of something, sebuah reaksi akan sesuatu. Apa reaksinya di sini? As a result, the public grew angry. This one. Ya, jadi ini number 3, and number 3 ini G. Okay, right on. And the last passage. It takes 35 days for the chick to leave the nest and fly. It takes 35 days. Memakan waktu selama 35 hari for the chicks, untuk anak ayam, to leave the nest, untuk meninggalkan sarangnya, and fly, dan terbang. Berarti ini number 8. Good. Salah. Nah, ini ya. The amount of time needed for something. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu. Berapa waktu yang dibutuhkan? It takes 35 days. Membutuhkan waktu 35 hari. Jadi ini nomor 8. Nah, jadi ini everybody yang dimaksud dengan matching information. Jadi nanti kita akan diberikan potongan paragraf, kita akan diberikan paragraf seperti ini, lalu diberikan types of information. Nah, misalnya nih, ada bentuk soal matching information seperti ini, tetapi paragrafnya panjang-panjang. Kalau ini kan hanya pieces-nya saja, hanya potongan-potongannya saja. Lalu bagaimana jika paragrafnya panjang? Bagaimana kita mematch information-nya? Kalau seperti ini kan masih gampang, masih look easier dibandingkan kalau misalnya paragraf panjang. Maka yang harus kita lakukan, kita bisa mencari general ideas dari masing-masing paragraf. Gitu. That's why everyone, kenapa finding the general ideas itu kita lakukan pertama kali kemarin. Karena ketika kita bertemu dengan soal-soal yang panjang, maka sangat dianjurkan sekali bagi kita, bagi teman-teman, untuk menemukan general ideas-nya dulu, baru melakukan pencocokan. Oke? Yep, jadi this is for part E, everyone, about matching information. And now we are going to the next part, the next skill, which is matching features. Ya, jadi matching features ini masih mencocokkan everybody. Untuk jenis pertanyaan ini, kita akan diberikan serangkaian pernyataan dan daftar pilihan. Jadi, sama seperti matching information di atas ya, tugas kita hanyalah mencocokkan, memilih dari daftar pilihan yang diberikan oleh soal. Oke?
Dan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu tindakan atau hasil atau hal yang signifikan lainnya. Oh, suara saya nggak jelas ya, teman-teman. Oke, how about now? Apakah suara saya clearer, everybody? Lebih jelas atau suaranya tetap tidak jelas ya? Still the same. Karena tabrakan dengan suara mengaji. Kebetulan ini rumah saya sangat berdekatan dengan masjid nih teman-teman, jadi suaranya bertabrakan. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu teman-teman ya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi melanjutkan matching futures, everybody. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan matching information. Tugas kita di sini adalah mencocokkan informasi yang diberikan dengan paragraf yang ada. Oke. Nah, untuk pilihan-pilihan jawabannya itu juga bervariasi sama seperti matching information. Contohnya seperti mencocokkan nama orang, mencocokkan nama negara, mencocokkan nama hewan, dan lain-lain yang terlibat dalam suatu tindakan atau peristiwa. Oke, dan pada bagian ini kita akan mencocokkan setiap pilihan jawaban dengan peristiwa atau pernyataan yang sesuai pada teks yang disajikan. Dan yang harus kita perhatikan tentu saja yang pertama kali instruksi pada soal. Gitu. Karena bisa jadi di dalam soal nanti kita diberitahu kalau kita bisa memilih satu pilihan jawaban untuk beberapa paragraf atau satu paragraf untuk beberapa pilihan jawaban. Oke? Yap, sekarang kita akan coba latihannya lagi, teman-teman. Di sini exercise 6. Exercise 6. Complete sentence 1, 2, 3 with endings A to E. Ya, jadi di sini harusnya ada titik-titik ya, teman-teman. Nah, ini harusnya ada titik-titik seperti ini. For a long time, language experts have asked why blank blank blank. Number 2, the English verb help proves that blank blank blank. And number 3, while cultures vary a great deal around the world blank blank blank. Nah, jadi ini sebenarnya ada titik-titiknya di belakang. Jadi kita akan melanjutkan endingnya ini, kita akan matching features nih everyone, sama seperti matching endings juga. Jadi endingnya ini sesuainya yang mana antara A dengan E. Dan ini akan kita cari kebenaran jawabannya, ketepatan endingnya dari paragraf yang ada di halaman 11. Math shows why words persist over time. Oke, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Di sini bagian A, regular and irregular verb change at different rates. Regular and irregular verb berubah at different rates, pada tingkat yang berbeda. B, sebentar ya teman-teman, suaranya nggak jelas ya. Oke, wait a minute.
Baik, kalau sekarang bagaimana teman-teman? Suara saya apakah sudah lebih jelas? Yes, quite clear. Oke, baik. It's better. Terima kasih. Much better. Okay, that's very good. Baik, thank you so much everyone. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi di sini kita akan mencocokkan nomor 1 sampai dengan 3 dengan potongan ending yang ada di A sampai dengan E. Ya, sekarang kita lihat paragraf yang ada di halaman selanjutnya, teman-teman. Ini dia, math shows why words persist over time. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan soal seperti ini, teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari keyword. Karena kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Kita temukan keyword pada soalnya. Mana soalnya di sini? Soalnya adalah nomor 1 sampai 3. A sampai dengan E ini adalah pilihan jawabannya. Oke, sekarang kita lihat soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Kita cari dulu keyword untuk soal nomor 1. For a long time, language expert, para ahli bahasa. Dan satu hal lagi yang perlu saya informasikan nih everyone, kalau dalam reading, keyword atau kata kunci itu bisa kita temukan dalam bentuk paraphrase. Ya, jadi paraphrase atau sinonim. Jadi bisa jadi seperti language expert, ini akan kita temukan di dalam passage-nya dalam bentuk sinonim. Language expert, ahli bahasa. Ahli bahasa itu disebut sebagai apa? Ahli ilmu IPA itu disebut sebagai apa? Kalau ahli ilmu IPA disebut scientist. Kalau ahli bahasa itu disebut disebut linguist. That's good. Jadi kalau ilmu bahasa, linguistics. Kalau ahli bahasa, linguist. Okay, very well. Language experts have asked why. Why? Nah, berarti di sini kita akan mencari language expert di dalam paragrafnya. Ya, silakan teman-teman. Silakan mencari kira-kira di sini language expert itu ada di paragraf keberapa. Ini heading ya everyone, heading yang bercetak miring ini heading, jadi paragraf 1 dimulai dari sini. Ada di paragraf about linguist atau language experts. Paragraf first, okay, that's good, this one. Nah, ini dia. Well done. Jadi ada first here, this one. Nah, berarti kita bisa membaca paragraf pertama. Oke, kita baca paragraf pertama, teman-teman. The question of why some words evolve rapidly through time while others are preserved, often with the same meaning in multiple languages, has long plagued linguists. Two independent teams of researchers have tackled this question from different angles, each arriving at a remarkably similar conclusion. Yep, berarti dari paragraf 1 ini, kira-kira for a long time language expert have asked why some words stay the same over hundreds of years while other change quite quickly. Yep, benar sekali. Jadi bisa kita temukan di line 1 dan 2, teman-teman. Line 1 dan 2 ini ya. Jadi batasnya sampai kita menemukan kata kuncinya. Nah, jadi kata kuncinya ada di kalimat mana, itulah yang kita baca. The question of why some word evolve rapidly. Berevolusi, berarti evolve ini sama seperti change. Memiliki paraphrase atau memiliki sinonim dengan change. Rapidly through time while others are preserved. Often with the same meaning in multiple languages. Berarti tepat sekali jika pilihannya adalah D. Some words stay the same over hundreds. Stay the same over hundreds ini memiliki sinonim dengan preserve tadi. While others are preserved. While other change quite quickly. Ini memiliki persamaan dengan ini.
Why some words evolve rapidly. Nah, jadi sebenarnya maknanya sama, hanya saja memiliki penyampaian kata yang berbeda. Jadi di restatement. Ya, jadi ini D. Oke, pilihan D sudah terjawab. And now number 2. The English verb help proves that. The English verb help. Nah, berarti di sini apa yang bisa kita jadikan keyword? Help. Jadi kata kerja, verb help, proves that, membuktikan bahwa. Kita akan cari di dalam passage kata help, kata kerja help, ini ada di paragraf keberapa teman-teman? Oke, silakan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Help. Is there any help here, everyone? 4. This one. 3. This one. 3. Okay. Nah, ini dia. Ada help di sini, everybody. This one. Help. Help. Used to be hope, but now is helped. Jadi, di sini juga ada verb ya, verb regular. For instance, sebagai contoh, the past tense of help. Bentuk kata kerja masa lampau dari kata help. Used to be hope. Dulunya adalah hope, but now it is helped. Ada ed di belakangnya. Jadi help ini ternyata mengalami perubahan. Dulunya itu adalah hope, tapi sekarang menjadi help. Jadi yang berlaku itu adalah ini. Help. Help, verb 1, verb 2-nya helped, verb 3-nya juga helped. Maka dia disebut sebagai regular. Oke? Itu artinya untuk nomor 2, A, regular and irregular verb change at different rate, berubah di tingkat yang berbeda. Oke. Ada yang menjawab I, ada yang menjawab C. Kita bahas dari pilihan yang A dulu ya teman-teman. Regular and irregular verbs change at different rates. No, itu tidak membahas, bagian tadi tidak membahas tentang irregular verb change at different rates ya teman-teman, tapi fokusnya adalah ke regular. Jadi help ini fokusnya kepada regularnya. Oke, jadi dari irregular berubah ke regular, bukan regular and irregular verb yang berubah di tingkat yang berbeda. Tapi bagaimana dari irregular berubah menjadi regular. Jadi kalau yang A di sini kurang tepat. Oke, meskipun membahas regular dan irregular, tapi pernyataannya kurang tepat. Karena bukan different rates yang dibahas, tapi perubahan dari irregular ke regular. Oke, selanjutnya tadi ada pilihan lain. A. Some verb gradually become irregular over time. Beberapa kata kerja gradually, step by step. Jadi gradually itu memiliki sinonim dengan step by step atau perlahan-lahan. Some verb, beberapa kata kerja secara perlahan become irregular. No ya, bukan menjadi irregular, tapi beberapa kata kerja gradually become regular, bukan irregular. Karena tadi help berubah menjadi regular, bukan irregular. Jadi pernyataan irregular di sini membuat pilihan E menjadi kurang tepat. C, eventually at the end. Jadi eventually ini sama seperti at the last. Pada akhirnya, some irregular verb become regular. Nice doing. Jadi ini lebih tepat. Beberapa irregular verb, beberapa kata kerja tidak beraturan menjadi regular. Contohnya adalah help. Yang tadinya help menjadi helped. Oke, jadi ini C. Well, number 3. While cultures vary a great deal around the world. Cultures, apa yang bisa menjadi keywordnya di sini? Cultures, great deal around the world. Cultures vary ini berarti sama seperti variant, bervariasi. A great deal, great deal around the world. Well, sekarang kita akan cari
Kata-kata cultures, a great deal, lalu around the world, ini ada di paragraf keberapa? Silakan teman-teman. In what paragraph talking about the cultures? Have you got it? Have you get the paragraph, everyone? Talking about cultures that vary a great deal around the world. 9, 6 or 7. Baik, kita hitung dulu ya. Ini paragraf 1, ini 2, ini 3, ini 4, antara itu kayaknya. Ini 5, teman-teman. Ini 6, 7, 8, 9. So there are 9 paragraphs here. 6 atau 7. Oke. 6 atau 7. Baik, kita lihat di sini. Pagel commented. Ini lebih ke the linguistnya ya, teman-teman. Ada Pagel di sini, all Indo-European language speakers. Jadi bukan di sini. Kita lihat yang ketujuh. Before now, however, nobody had proposed a mechanism for why some words should evolve more quickly than others. Evolve, berarti ini tentang evolusi bahasa, tentang perubahan bahasa, tentang language changes. Berarti bukan. Pilihan lainnya, paragraf 9. Despite all the vagaries and contingencies of human history, it seems that there are remarkable regularities in the process of language change. He commented. Ya, jadi di sini ada contingencies, everyone. The vagaries and contingencies of human history, it seems that there are remarkable regularities in the process of language change. He commented. Nah, berarti kita bisa menemukannya di paragraf 9 ya, di paragraf terakhir. Itu artinya, for number 3, the cultures vary a great deal around the world. Ini akan sesuai dengan pernyataan yang mana nih teman-teman? A, B, C, or D? C sudah, berarti antara A, B, atau A. A, regular, irregular. Tentang perubahan regular and irregular? No ya everyone. Good. Jadi jawabannya adalah B. There are surprising similarities. Ada beberapa kesamaan yang mengejutkan in the way different language evolve. Di perbedaan dalam perubahan bahasa. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini ya teman-teman cara ketika nanti kita diminta untuk matching futures. Jadi matching futures bentuk soalnya seperti ini. Jadi kita akan diberikan soal seperti ini yang memiliki bagian yang kosong begini. Lalu kita akan diberikan list jawaban. Jadi list jawabannya itu berupa pilihan jawaban dan pilihan jawabannya itu pasti lebih dari soalnya. Seperti ini. Di sini soalnya ada 3. Pilihannya ada 5. Berarti 2-nya itu untuk 2-nya ini adalah untuk mengecoh kita sebagai distractor-nya. Oke? Selanjutnya everyone, di sini kita akan ke bagian ketiga. Oh, di sini ada pertanyaan dari Kak Esther. Jadi regularities itu sama dengan similarities. Regularities itu lebih ke peraturan ya teman-teman. Kalau similarities itu lebih ke persamaan. Gitu. Quite different ya sebenarnya. Well, sekarang kita akan ke bagian G, everybody. Answering multiple choice question. Nah, di sini kita sudah masuk ke bentuk soal pilihan ganda. Untuk bentuk soal pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, D seperti ini,
ini memiliki kesamaan dengan TOEFL. Gitu. Kenapa saya katakan memiliki kesamaan dengan TOEFL? Karena cara mencari jawabannya itu persis seperti kita mencari jawaban dalam soal TOEFL. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjawab soal TOEFL? Yang pertama, kita harus mencari kata kunci di dalam soal. Yang kedua, dalam TOEFL itu kata kunci atau bentuk soalnya bisa kita temukan, jawaban-jawabannya itu bisa kita temukan secara berurutan. Berbeda dengan IELTS. Kalau IELTS itu jawabannya bisa kita temukan secara acak di dalam passage. Tapi kalau di dalam TOEFL, jawabannya itu akan kita temukan secara berurutan. Jadi maksudnya secara berurutan itu, misalnya untuk soal multiple choice-nya itu ada 5 soal. Soal pertama bisa kita temukan di paragraf pertama. Soal kedua akan kita temukan setelah paragraf pertama. Soal ketiga, soal keempat, soal kelima, seterusnya akan kita temukan di paragraf-paragraf yang sudah kita temukan untuk soal-soal sebelumnya. Nah, jadi untuk soal multiple choice atau pilihan ganda seperti ini pun bisa kita gunakan cara seperti TOEFL. Oke? Jadi yang pertama teman-teman, kita lihat dulu soalnya, kita pahami dan kita mencari keywordnya. What is the negative effect of rice? Apa yang menjadi keywordnya di sini? Negative effect, rice. Nah, ini dia. Jadi dua ini bisa menjadi kata kunci sebagai jembatan bagi kita untuk mencari jawabannya. Oke, sekarang kita lihat negative effect di sini. Negative effect dan juga rise. Ini ada di paragraf keberapa? Ada di baris keberapa? Since it's only one paragraph, hanya terdiri dari satu paragraf, jadi easier everyone untuk mencari negative effect. Baris kedua. Okay, let's see. Baris kedua, but rice petals have downside for the planet too. They produce as much as 17% of the world's total methane emission. Downside. Jadi have a downside, memiliki dampak yang menurun, memiliki negative effect. Jadi downside di sini memiliki sinonim dengan negative effect. For the planet too. Jadi rice petals ini juga memiliki dampak negatif untuk planet juga. They produce, apa dampaknya? They produce as much as 17% of the world's total methane emission. So everyone, dari sini, from here to here, berarti kira-kira what is the answer? Jawabannya yang mana? C. That's good. The plantation produce 17% of the world's total methane emission. Nah, ini dia jawabannya. 17%. The world's total methane emission. Nah, ini dia. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Good, everybody? Sekarang kita akan ke bagian ini. The question for number 2 to number 4. Okay, let's see everyone. This passage is for number 2 to 4. Untuk pertanyaan nomor 2 sampai dengan nomor 4. Jadi kita langsung lompat ke soal. This one. Dan kita akan menemukan jawabannya secara berurutan di dalam passage. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keyword di dalam soal. Look at question number 2. People who see color normally are called. Apa yang bisa menjadi keyword di sini, everybody? Kira-kira yang mana nih keywordnya? People
See color normally. Oke, see normal, normally. Yep, baik. Sekarang kita akan mencari see color normally di dalam passage-nya. Ada di paragraf A, B, C, D, atau E. Silakan everyone. Let's find it together. In what paragraph? Talking about normal. Paragraf A. In what line? Di baris keberapa nih teman-teman? Paragraf A, baris keberapa? Talking about color normally. 5. 1, 2, 3, 4, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this one. Nah ini ya, 10 to 11 ya teman-teman. Kita kasih warna. This one from here to here. Nah jadi kita kan sudah ketemu nih dengan kata kuncinya. Normal color. Berarti kita fokusnya ke batas titik sampai dengan batas titik. Cukup ini yang kita baca. Teman-teman nggak perlu membuang-buang waktu untuk membaca kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Just focus on the sentence which has the keyword. A person with normal color vision has what is called trichromatic vision. Jadi seseorang dengan penglihatan yang normal itu disebut sebagai trichromatic. So, ini ada di pilihan yang C. Oke, good. It's done. Selesai. Sekarang kita ke number 3. Kita cari keywordnya lagi. Children usually begin to see a variety of colors by the age of. Apa yang menjadi keyword di sini? Yang pertama adalah children. Begin. See a variety of colors. Age. Oke. Jadi fokusnya di sini adalah age. Yang ditanyakan adalah usianya. Baik, sekarang kita akan mencari dalam paragraf keberapa talking about children. Begin, see a variety colors. Paragraf D. Okay, let's see. In what line, everyone? Children. So this one. Yep. Baik, kita akan baca dari batas titik sampai titik. Tapi kalau misalnya belum ketemu, kita akan mencari children selanjutnya. Children are taught from a very young age that an apple is red. Naming colors allows children to associate a certain shade with a certain name, regardless of a color vision deficiency. Someone who never takes a color test can go through life thinking that what they see as red is called green. Ya, baik teman-teman. Berarti di sini see children. Young age. Oh, not here ya, bukan di sini ya teman-teman. Coba kita lihat ke atas. Kita harus mencari di children yang pertama. Okay, nah this one. Babies, all babies. It is true that all babies are born colorblind. A babies, nah babies ini juga kan merupakan paraphrase dari children. Do not begin, nah di sini juga ada kata begin. Begin ini juga merupakan keywordnya. To differentiate between many different colors ini merupakan paraphrase dari variety of colors. By the age of. Ditandai dengan kata old. Until he is approximately, sampai dia menginjak usia 4 months old. Nah, berarti kita bisa menemukan jawabannya di paragraf C. Di paragraf ketiga, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa keywordnya. So, the best answer for number 2 is
B. Oke, jadi ini dia jawabannya. 4 months. Yep. Great job, everybody. Now, number 4. Children who take the Ishihara test must be able to. Nah, ini keywordnya yang pertama adalah children. Kita bisa menemukan dalam bentuk paraphrase juga, everybody. The Ishihara test. Ishihara test. Nah, ini yang akan menjadi guide utama kita nih, keyword utama. Ishihara test. Ini ada di paragraf D line 6. Oke, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ishihara test. This one. Okay. D7. Let's read it together, everyone. The Ishihara test is the most common tool. It is highly criticized because it requires that children have the ability to recognize numerals. So everyone, di sini kita sudah ketemu nih jawabannya. So we have to focus on here. Okay. Jadi ada Ishihara test, ada children. Kita sudah menemukan dua keyword yang dibutuhkan. Ishihara test and also children. So children who take Ishihara test must be able to read numbers. Good. Read numbers. Numbers ini kita temukan dari mana? Numbers di sini, recognize numerals. To recognize numerals. Numerals ini sama seperti recognize, mengenali, memahami. Nah, jadi memahami, mengenali, ya have close meaning with read. Yep. Jadi ini teman-teman, ketika kita bertemu dengan multiple choice question, jadi hal pertama yang harus kita lakukan, kita cari keywordnya. Kita temukan keyword dalam passage, di dalam teksnya, bisa dalam bentuk original word-nya, atau kata aslinya, atau bisa juga dalam bentuk paraphrase atau sinonimnya. Oke? Well, everybody, sekarang kita akan lanjutkan ke part H, ke bagian H nih teman-teman. Identifying true, false, or not given. Ini terlihat mudah, teman-teman, mengidentifikasi benar, salah, atau not given. Tapi seringkali ini menjebak kita. Kenapa sih menjebak? Untuk mencari hal yang benar itu mudah. Ya, untuk mencari hal yang benar dalam passage itu bisa dikatakan cukup mudah, easy enough. Tetapi untuk membedakan antara false dan juga not given, ini yang susah. Kadang kita terjebak antara tidak atau antara salah atau tidak dibahas. Jadi true ini maksudnya adalah benar. False ketika informasinya salah. Not given ketika informasinya itu antara benar atau salahnya itu tidak diinformasikan. Gitu. Jadi ketika informasinya tidak jelas itu benar atau salah, jadi menimbulkan pertanyaan bagi kita, ini jawabannya benar atau salah ya, maka itu sudah pasti not given. Nah, seringkali not given ini kita dikecohkan dengan false, atau false ini kita dikecohkan dengan not given. Gitu. Jadi yang membingungkan adalah dua hal ini. Kalau true kan sudah pasti informasinya ada di dalam passage. Tetapi kalau false atau not given, itu yang sering mengecoh kita. That's why everyone, kita harus benar-benar teliti ketika membaca setiap paragraf atau setiap kalimat yang memiliki keywordnya. Oke? So everyone, bentuk pertanyaan untuk bagian ini adalah sebagai berikut. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini. Do the following statements agree with the information given in reading passage? In boxes on your answers sheet, write true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts atau tidak sesuai dengan informasi, not given if there is no information of this. Kalau tidak ada informasi tentang pernyataannya.
Nah, jadi not given ini bisa jadi benar-benar tidak ada informasinya, atau bisa jadi ada informasinya tetapi tidak diberi penjelasan. Informasinya itu benar atau salah. Oke. Nah, untuk bagian soal ini, mudahnya adalah pertanyaan itu mengikuti urutan teks. Jadi sama seperti soal multiple choice tadi, mengikuti urutan teks. Jadi kita nggak akan jump dari paragraf 7 lompat ke paragraf pertama, atau dari paragraf pertama langsung lompat ke paragraf terakhir, tidak seperti itu. Akan berurutan. Yang kedua, pertanyaan mengulang kata kunci dari kalimat. Nah, jadi mengulang kata kunci ini maksudnya adalah seperti memparaphrase ya, restatement. Lalu yang ketiga, jika pertanyaan mengandung informasi yang tidak dinyatakan dalam teks, maka pernyataan tersebut menyatakan tidak diberikan. Nah, jadi teman-teman, gampangnya ketika kita melihat pertanyaan itu tidak ada di dalam teks, tidak dinyatakan dalam teks, maka langsung saja kita pilih not given atau tidak diberikan. Oke? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jenis pertanyaan ini cukup rumit karena sangat membutuhkan perhatian terhadap detail. Kita perlu membaca seluruh pertanyaan dan seluruh kalimat serta jawabannya. Jangan hanya terfokus mencari kata kunci. Itu dia. Kata-kata seperti often, always, never, and some dapat mengubah arti pertanyaan. Jadi hati-hati teman-teman. Hal-hal kecil seperti ini bisa mengubah detail, bisa mengubah makna. Jadi perhatikan kata-kata often, sering, always, selalu, never, tidak pernah, some, beberapa. Nah, ini benar-benar harus diingat ya kata-kata ini. Oke. Jadi kita harus berhati-hati. Yep, kita akan langsung coba latihannya di sini. Exercise H, the largest thing in the universe, the title of the text. And this one, there are 5 questions here, and we have to decide whether they are true, false, or not given. Remember, true for agrees atau statementnya ada di dalam passage. False if the statement is contradicts, berlawanan atau bertentangan, and not given if there is no information about this. Okay, now look at number 1. Sekarang kita lihat nomor 1, everybody. Astronomers often find something odd on the sky. Nah, ini ada kata often. Astronomers often, ahli astronomi itu sering menemukan sesuatu yang ganjil di langit. So, apa yang bisa kita jadikan keyword di sini? Astronomer, something odd on the sky. Ada di paragraf 1, line 1. Okay, let's see. Paragraph 1. This one, line 1. Astronomers found something odd. Nah, ini dia. Ada di line 1 to line 2. Jadi, kita bacanya cukup dari batas titik sampai batas titik selanjutnya. More than 10 years ago, while taking the temperature of the universe, astronomers found something odd. So everybody, based on the information, is it true, false, or not given? True, false, okay, false, salah. Kalau misalnya kita katakan salah, teman-teman, di sini kan informasinya sebenarnya ada. Astronomers found something odd, menemukan sesuatu yang ganjil, dinyatakan dalam kalimat yang kita warnai merah tadi. Tapi perhatikan di sini ada kata often. Sering. Sementara di sini tidak dijelaskan kalau para astronomer itu sering. Gitu. Jadi informasinya tidak diberikan, sering atau tidak seringnya. Karena informasinya tidak diberikan, berarti jawaban yang lebih tepat adalah not given. Karena kalau misalnya, yes? Miss Dian, nanya sebelum ke sana. Jadi misalnya kalau ada kata-kata di awal tadi misalnya dibilang
astronomer jarang menemukan sesuatu yang odd. Nah, itu baru jadi false ya jadi. Iya, kalau misalnya jarang bukan false juga, tapi not given. Gitu. Karena something Misalnya di odd-nya. atas on the sky gitu ya. Nah, misalnya nih di dalam soal di sini jarang, berarti seldom ya. Astronomers seldom find something. Jawabannya adalah tetap not given. Kenapa tetap not given? Karena ada something odd. Di dalam kalimat ini dikatakan kalau astronomers found something odd. Kalau para ahli astronominya itu menemukan sesuatu yang ganjal, yang janggal, yang ganjil ya. Tetapi di sini tidak diinformasikan apakah sering, apakah jarang, apakah sekali, dua kali, di situ tidak diinformasikan. Meskipun ini benar, tetapi tidak diinformasikan kapasitasnya itu, kuantitasnya itu berapa banyak, berapa lama. Sehingga di sini jawabannya adalah not given. Oke? Jadi jelasnya itu yang dimaksud dengan false di sini apa ya? Jadi kalau dinyatakan akan jadi false kalau gimana, Miss? Akan jadi false itu seperti apa? Kalau seldom harusnya kan seldom opposite daripada often gitu, harusnya kan jadi salah. Ya. Bukan ya gitu. Begini, kalau false teman-teman, false itu kita pilih ketika dia itu benar-benar contradicts, benar-benar tidak diberikan informasinya, benar-benar informasinya itu tidak sama dengan apa yang dinyatakan. Jadi misalnya seperti ini. Seperti ini. Di sini kan astronomers found something odd. Ini kan true, berarti false-nya. Berarti false-nya astronomers did not find something odd. Tidak menemukan sesuatu yang ganjil. Nah, gitu. Oke, aku ngerti. Oke, berarti kalau astronomer didn't find something odd, tapi kalimatnya after find something odd tuh jadinya false ya, misalnya. Yes, that's right, Kak Aldi. Oke, aku ngerti, aku paham. Oke, got it ya? Mau tanya juga. Mbak, ya, jadi yang more than 10 years ago itu nggak bisa jadi acuan ya? More than 10 years ago. Untuk memahami ya. More than often atau seldom. More than 10 years ago. Nah, di sini kan more than 10 years ago, di sini maksudnya lebih dari 10 tahun yang lalu, berarti ini terjadinya di 10 tahun yang lalu. Gitu. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu kan tidak diinformasikan sering atau tidaknya, hanya dikasih tahu kalau kejadian ini terjadi pada 10 tahun. Iya, pernah terjadi di sekitar 10 tahun yang lalu itu. Ya, jadi gitu ya Kak Hesti. Tadi kayaknya ada lagi yang mau tanya. Kak, siapa ya? Mau tanya. Oh ya, Kak Adrian, silakan. Kalau frequently misalnya di situ ada keterangannya always, usually gitu, not given juga. Kecuali kalau usually. Always, usually. Seldom. Kalau always, selalu. Berarti selalu bertemu. Kalau usually, biasanya. Berarti masih kapasitasnya sama seperti seldom. Gitu. Jadi tetap not given. Not given berarti. Iya. Oke, jadi berarti seperti always. Itu ya. Jadi always. Nah, di sini ada often, always, never, some, seldom, and so on. Jadi kata-kata seperti itu harus kita perhatikan karena bisa merubah detail dari makna. Oke, good job everyone. Wah, seru nih, jadi nggak ngantuk nih. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2 ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang lain ngantuknya jadi hilang ya. Well, ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya minta beberapa menit lagi untuk menyelesaikan sampai nomor 5 ya, teman-teman. Well, kita lanjutkan number 2. The CMB is the thermal radiation across the entire universe. So here everybody, apa yang bisa menjadi clue-nya? Yang pertama adalah CMB, thermal radiation across the entire universe. Nah, ini dia. Ini bisa menjadi clue-nya. Silakan, ini ada di paragraf keberapa, teman-teman? Talking about these keywords.
Two, okay. In what line? That's good. Tepat sekali. Ada di paragraf kedua. In what line, everybody? One. One. 1, 2, 3. Almost the entire of paragraph 2 ya. Yes. Well, sekarang kita akan baca dari pertama ya. The astronomers were measuring the thermal radiation. Nah, ini ada thermal radiation that bathes the entire universe, a glowing relic of the Big Bang. To guess of this cosmic microwave background, or CMB, is to glimpse the primordial one universe, a time when it was less than 400,000 years old. So everyone, kira-kira apakah number 2, the CMB is the thermal radiation across the entire universe, true, false, or not given, based on the paragraph? True, that's good Kak Ayu, Kak Indria. Jadi benar sekali. Pernyataannya detail sekali ya. Di sini CMB itu adalah thermal radiation yang across the entire universe. Ini jelas sekali diinformasikan dari paragraf 1 sampai dengan dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Okay, now number 3 everyone. The CMB varies from extremely low to very high temperatures. So what is the keyword here? The keywords: CMB, varies, extremely low temperature, very high temperatures. Jadi temperatur yang sangat rendah ke temperatur yang sangat tinggi. So, in what paragraph, everyone? Talking about the temperature of CMB. Paragraph 3, that's good. Yeah, this one. Kita baca kalimat pertama ya, karena di sini CMB dan juga temperature ada di kalimat pertama. The CMB blankets the sky. Jadi CMB itu menyelimuti langit and looks pretty much the same everywhere, existing at a feebly cold temperature. Feebly cold berarti sangat dingin. Feebly itu sangat dingin. Of 2,725 kelvins, just a couple degrees warmer than absolute zero. Jadi hanya beberapa derajat lebih hangat dari absolute zero, jadi nol mutlak. Berarti informasinya true or false, everyone? Is it true? False, everybody? False, that's good. Jawabannya adalah false. Karena di sini from extremely low, suhu yang sangat rendah berarti menyatakan suhu yang sangat dingin. Tapi di sini very high temperature. Sementara di dalam passage tadi dinyatakan just a couple degree warmer. Hanya beberapa derajat lebih hangat. Lebih hangat, bukan sangat tinggi. Kalau sangat tinggi kan berarti sangat panas. Nah, jadi informasinya kontras dengan informasi yang ada di dalam passage. Nah, jadi ketika dia adalah dia informasinya kontras seperti ini, maka dia false. Jadi nggak very high temperature ya. Oke, jadi nomor 3 false. Well done everybody. And now let's continue to number 4. Kita ke nomor 4. Investigation of fluctuations of temperature in the space helps scientists to understand what the cosmos is made of. So, what are the keywords here? Investigation, fluctuations, temperature, space helps the scientists to understand what the cosmos is made of. Okay, so in what paragraph, everyone? Paragraph 3, line 5. Yes, good. In paragraph 3, 1, 2, 3. Di baris ke-5. Jadi baris 1 sampai 3 tadi kan talking about
suhu ya. Sekarang kita lihat di baris ke-3 dan seterusnya. But armed with the newly launched WMAP satellite, the astronomer had set out to probe temperature. Ini ada temperature lagi, variations. Okay, variations. As tiny as 1 part in 100,000, born from the quantum of froth that was the universe a hot moment after the Big Bang. Those random fluctuation, di sini ada fluctuation everyone, help scientists understand this one. Help scientists understand what the cosmos is made of and how it all come to be. Nah, jadi ada di kalimat terakhir ini ya. This one. Sampai sini teman-teman. Nah, kita bisa baca di sini. Born from the quantum froth that was the universe a hot moment after the Big Bang, those random fluctuations help scientists understand what the cosmos is made of and how it all come to be. So for number 4, is it true, false, or not given? True, that's good. Benar sekali. Karena based on the passage, the fluctuation temperature helps scientists to understand what the cosmos is made of. Good. Now the last number, nomor 5 teman-teman. The cosmic supervoid is the largest structure in the universe. So the keyword here is cosmic supervoid, largest structure in the universe. In what paragraph? Paragraph 4. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4. Last line. Yep. Last line. Yes, that's good. Jadi di sini ada cosmic supervoid. So, kita baca dari sini, teman-teman. Yuk, kita baca sama-sama. But now they are homing in on a prime suspect, an enormous cavern of emptiness called a cosmic supervoid, so big that it might be the largest structure in the universe. So everyone, is it true, false, or not given? The cosmic supervoid is the largest structure in the universe. Not given. How about the others? Not given. That's good. Tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah not given. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa not given? Padahal kan ada nih cosmic supervoid, largest structure in the universe. Ini ada semua, tapi kenapa jawabannya not given? Might. Good. Di sini ada kata might, teman-teman. This one. Might be. Might be. Mungkin. Okay, ada kata might be. So big that it might be the largest structure in the universe. Sementara di sini sudah pasti kalau dia itu adalah the largest structure in the universe. Ya, jadi karena tidak diinformasikan the largest-nya atau bukan, hanya ada kata kemungkinan, berarti jawabannya adalah not given. Yep. So that's it everyone. Wah, ini mohon maaf nih teman-teman, jadi waktunya kelebihan ya. Ya baik, sampai sini sebelum kita mengakhiri pertemuan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, silakan. Ya, belum main. Oke, thank you so much. Yap, baik kalau begitu. Contoh soal ini sebenarnya untuk IELTS. Iya, benar sekali. Contoh soal ini adalah, general training atau akademik. Ya, kalau jenis soal seperti ini untuk akademik, teman-teman. Karena ketika itu tentang science itu berarti akademik training, akademik IELTS, bukan general training. Ya, jadi sengaja di Kingdom di sini yang kita bahas adalah akademik karena level akademik itu harder, lebih sulit daripada general training.
gitu. Karena memang kalau akademik kan untuk keperluan akademik. Dan kalau kita sudah bisa menguasai akademik, mengerjakan general training itu pasti lancar jaya, teman-teman. Yap, jadi seperti itu. Baik, kalau begitu everybody, sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Berarti kita sudah bisa mengakhiri pembelajaran kita di malam hari